itu bukan manusia. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Leoni dengan kisahku hari ini. Lagi dan lagi aku masih mau menceritakan kisahku yang menyeramkan. Kisah ini terjadi ketika aku masih sekitar berumur 9 atau 10 tahun pada saat itu. Kalian perlu tahu, masa kecilku itu selalu bermain di lapangan masjid karena orang tuaku itu seorang najir masjid atau penjaga masjid. Masjid di rumahku itu lumayan besar. Di belakang masjid, di tempat arah kiblat, itu ada madrasah tempat mengaji anak-anak di sore hari, dan di sampingnya ada satu rumah kontrakan. Di samping kanan masjid ada pohon nangka besar, jurang, kamar mandi umum selain kamar mandi masjid, dan dekat situ juga lah rumahku. Dan di sebelah kiri masjid itu ada ladang wortel. Di depan masjid ada sekolah, yaitu sekolah dasar, sekolah SD. Dah tergambar ya lingkungan masjid di rumahku. Jadi hampir 5 waktu sholat, ayahku itu selalu melaksanakan sholatnya di masjid. Dan aku sebagai anak kecilnya yang imut dan lucu, setiap ayah mau pergi sholat, aku itu mau ikut-ikutan sholat ke masjid. Hingga pada suatu malam, aku ketinggalan sholat Isya karena keasikan nonton sinetron Cinta Fitri kala itu. Kalian tahu? Tapi aku tetap pergi ke masjid. Tapi sayang, sesampainya di masjid, orang-orang sudah pada pulang. Tinggal ayahku duduk sambil berzikir. Langsung saja aku melaksanakan sholatku, dan tiba-tiba di rakaat kedua, ayahku itu berdiri. Aku sadar saat itu walaupun aku sedang sholat. Ayahku berdiri, dia mematikan beberapa lampu, karena itu memang rutinitas kalau sudah malam ya. Jadi di masjid itu lampunya tinggal beberapa. Dalam hatiku pada saat itu berkata, ayah, kenapa matiin lampu? Kan masih ada aku. Sepertinya ayahku tidak menyadari ada aku. Dan iya, memang dia tidak sadar ada anaknya di dalam. Ayahku tetap mematikan lampu, dia keluar masjid, dan tetap pulang ke rumah tanpa menyadari ada aku. Rasanya saat itu benar-benar takut, karena aku sendiri di kegelapan malam yang hanya diterangi beberapa lampu. Aku pun melanjutkan sholatku yang 2 rakaat lagi yang sangat terasa lama bagiku kala itu. Hingga alhamdulillah aku berhasil menyelesaikan sholat. Aku pun berdoa. Walaupun doaku hanya untuk orang tua dan keselamatan dunia akhirat, tapi aku tetap berdoa. Dan kalian tahu doa yang keluar seperti apa? Allah. Bukan doa yang sempurna seperti yang kudoakan biasa. Aku udah mulai ingat lagi karena ini lumayan seram. Aku heran kenapa itu terjadi. Tiba-tiba aku mendengar suara seseorang memakai sandal. Srek. Aku cek dong di luar jendela. Jadi jendela di masjid itu tinggi-tinggi dan panjang-panjang. Ya terbayangnya tinggi-tinggi deh, tinggi-tinggi. Dan jendelanya itu rapat-rapat, dekat-dekat, dan sekitar besarnya sebahuku inilah gitu. Aku ngecek keluar jendela dan lihat tidak ada siapa-siapa. Padahal di situ hayalanku, aku mulai tenang karena berpikir teman masa kecilku yang tinggal di kontrakan dekat madrasah itu keluar, kita sebut saja si Budi. Alhamdulillah Budi keluar juga gitu. Jadi ada rasa tenang. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku kembali duduk dan melanjutkan doaku lagi. Allah. Itu lagi yang keluar. Tiba-tiba mataku terbelalak keluar melihat salah satu jendela yang kala itu terlihat sangat besar. Aku ngelihat jendela itu dan kalian tahu apa yang kulihat? Satu sosok laki-laki yang masa kecil aku ingat itu kayak kakek, tapi setelah aku ingat sekarang dia itu seorang bapak-bapak. Dia berdiri menyampingi aku di depan madrasah. Jadi kebetulan tempat aku duduk ini nampak madrasah tempat anak-anak mengaji. Dia menyampingi aku seperti ini. Hidungnya mancung, rambutnya ombak dan keras, warna bajunya krim dan agak kotor. Awalnya aku berpikir itu manusia. Dan kalian tahu,
manusia. Karena apa? Tiba-tiba hidungnya yang terlihat dari samping tadi terkelupas. Mungkin ini kelihatan konyol, kelihatan nggak mungkin, tapi itu yang aku lihat. Tanpa berlama-lama, aku lari keluar mencari sandalku. Sempat lagi nyari sandal, padahal itu udah takut sekali. Mau lihat kanan kiri, nggak mau lihat, cuman fokus ke pintu rumahku. Aku berlari. Angin di belakangku sangat kencang. Dan aku ketok rumahku. Ayah, mama, sambil nangis. Aku bener-bener takut kala itu, dan rasa takutnya masih kerasa sampai sekarang. Ayah, mama buka, Assalamualaikum. Seakan-akan di rumah itu kayak nggak sadar anaknya ada di luar gitu. Hingga akhirnya pintu rumahku terbuka. Aku melihat seluruh anggota keluargaku sedang nonton kala itu. Mereka semua terkejut melihatku. Tanpa aku melihat kanan kiri lagi dan lagi, aku memeluk ibuku. Ma, aku takut. Dan itu benar-benar takut. Jadi mama aku udah ngerti, ayahku juga udah ngerti, karena aku gak sekali ngalamin hal kayak gitu. Terus ayah ambil air putih, dia kasih aku minum. Aku udah mulai tenang. Aku cerita sosok itu ke seluruh anggota keluarga aku di rumah itu. Dan kalian tahu, malam hari tiba, aku bermimpi sosok itu. Jadi dalam mimpi itu aku bermain-main di halaman masjid, tapi dia memperhatikan aku sambil berjalan keliling masjid itu. Di pagi hari kalian tahu, kakak-kakakku ternyata bermimpi itu juga, bermimpi sosok itu. Jadi alhamdulillah aku enggak melihat sosok itu lagi, tapi aku melihat yang lain. Kalau kalian mau tahu cerita-ceritaku yang lain, boleh tunggu part selanjutnya ya. Terima kasih udah mau nonton.